tidak, kalau yang saya tahu ya kan, kita punya kenalan di lokasi A, kita telepon, kita bantu tidak uji lokasi di sana ya kan. Nah kalau bisa kita senang, nah ya kan seperti itu, kita kenal lokasi di sana, ya kan jauh dari itu, karena kita kenal, ya kan. Ya kan? Kan seperti itu ya kan, kita tahu ada teman ya kan, ada alumni, ada petani yang profesional di sana misalnya, nah kita lakukan ya. Nah pertanyaannya apakah itu masih relevan kalau kenyataannya seperti itu, lokasi itu dianggap sebagai relevan? Di suatu siang saya tanyakan pada Mike Kasila ya. Nah jadi habis kuliah saya bertanya, kan kita nggak memilih lokasinya itu random, gitu kan ya? Nah, itu bisa tidak? Apakah tetap bisa lokasi itu dianggap random? Ya kan? Beliau menjawab, ya kan? Kalau nantinya, ya kan, calon varietasnya atau genotipenya itu tidak hanya untuk ditanam di situ saja, ya kan ya? Nah, tapi itu untuk ditanam lebih luas, ya kan? Dan kita anggap itu yang kita ambil itu sebagai sampel dari lokasi yang lebih luas itu, maka pendekatan yang tadi ya kan, walaupun kita tidak random memilih, masih ada memilih itu masih bisa dianggap random, itu menurut beliau ya. Nah dengan alasan karena tadi sebenarnya varietasnya nggak cuma ditanam di situ aja nanti ya kan, jadi kita ada keperluan melakukan ekstrapolasi ya kan, seperti itu. Nah oleh karena itu lokasi masih bisa dianggap random, itu menurut beliau ya kan. Baik. Nah jadi singkat cerita dalam real life UML ya. Nah pendapat saya pribadi ya kan, dari diskusi tadi dan mungkin dari penelaahan ya, kiranya genotipe bisa dianggap fix dan lokasi bisa dianggap random. Nah ini adalah model yang ini, yang kedua ini, random location system ya. Nah, pengujiannya ya, nah ini pengujian yang kabarnya selalu ditekankan oleh Pak Azrahi ya kan. Nah di sini genotipe diuji terhadap interaksi ya kan, bukan diuji terhadap galat ya kan. Yang semua yang diuji terhadap galat itu yang dimana treatment dan interaksi genotipe diuji terhadap galat itu hanya kalau dua-duanya fix ya kan. Kalau dua-duanya fix baru treatmentnya apa diuji terhadap, baru genotipenya diuji ke galat, dibagi M5 semua, M5 ini kan ya kan. Tapi kalau ada salah satu saja yang random, baik location maupun nggak ya, kalau ada salah satu saja yang ya kalau ini ya di sini lokasinya random atau dua-duanya random, nah ini pengujian genotipenya itu terhadap interaksi yang dibagi 4 untuk mendapatkan nilai F. Gitu ya. Nah jadi kalau kita melihat di sini, kalau dari sini ke bawah ya, itu nilai ya untuk treatment dan interaksi dan galat itu nilai harapan kuadrat tengahnya sama, baik dua-duanya random maupun hanya genot apa maupun yang ini lokasi random dengan tipe fix, ya kan? Nah, kalau ini dia baru berbeda, ya seperti itu. Kalau dua-duanya fix, ya. Tapi kalau di sini, ya kan, apa namanya? Kalau menggunakan model ini, saya kira, ya kan, ya kita jarang menghitung heritabilitas dengan menganggap, kalau heritabilitas ya dengan menganggap genotipe itu fix, ya kan. Jadi ya. Nah selain itu, ya kan, untuk menganggap suatu faktor itu menjadi random, kita perlu taraf yang cukup banyak. Jadi kalau kita hanya menguji di 2 lokasi, nah itu yang bijaksananya atau yang lebih tepatnya lokasi itu fix, ya. Karena tarafnya cuma 2, ya kan. Kita ingin menduga ragam dari 2,
hanya 2, ya kan? Nah, tapi kalau dalam uji multi lokasi, ya isinya ada 8 lokasi, ya kita bisa kita anggap sebagai random. Ya. Ya berapa minimal? Nah, saya belum tahu persisnya, ya. Ya, tapi kita perkirakan banyak sedikit. Ya, mungkin setidaknya 2, 3 itu masih dianggap sedikit, jadi ya gunakan fix saja. Ya, jadi saya kira apa yang saya ketahui ya kan, yang saya sempat juga ada kesempatan diminta Pak Hajri presentasi di di depan tim nilai dan kelas paritas ya kan. Ya saya kira apa yang kita lakukan itu pada umumnya ya kan, dan itu ya sudah sesuai lah dengan apa yang mereka inginkan ya kan. Nah, tapi apa filosofi behind dari itu tadi ya kan? Jadi filosofinya ya sini kita menganggap fenotiponya itu fix dan lokasinya itu kan. Saya kira ya analisisnya sama ya kan. Ya. Yang mereka highlight itu kan terutama diantaranya mungkin ada di antara anggota tim ya kan. Ya, mereka memberikan highlight itu bahwa genotipe itu harus diuji terhadap interaksi ya kan? Dan itu fit dalam model yang kita propose tadi. Ya PB Stat DE ya dalam analisis dalam analisis ANOVA dan lain-lain ya saya kira mengikuti model ini ya. Model yang genotipe fix lokasi random ya, kecuali pada probabilitas itu asumsinya dua-duanya ya. Pertanyaan yang menarik, apakah dalam model yang kedua fix ya, apakah ada faktor acak di sini? Ya. Ya, itu juga pertanyaan saya agak lama, ya kan? Belum lama saya temukan jawabannya, ya kan? Ya sebenarnya apa waktu dulu kuliah saya agak ngantuk atau gimana? Nah, ya, yang jelas ini blok dalam lokasi itu dianggap sebagai random, gitu. Ya kan? Kan dia dianggap sebagai galang. Ya, jadi ulangan dalam lingkungan ini, ya kan? Ini tempatnya dianggap random, selalu ya. Maksudnya dalam model ini, dalam model semacam ini, ulangan dalam lingkungan itu tidak, atau ulangan dalam ini, ulangan dalam lokasi dan tahun itu dianggap sebagai random. Jadi walaupun lokasi, nah, itu yang menyebabkan lingkungan itu diuji ke sini, ya kan? Nah, kalau ini ujinya lingkungan diuji ke sini. Jadi kalau di PR-nya, ya tepatnya itu lingkungan diuji ke sini, atau mungkin ada galang yang khusus, saya tidak tahu. Tapi kalau mungkin bukan PR-nya, jadi lupakan dulu PR-nya. Nah, jadi kalau dua-duanya fix, ya. Skenario ini, kalau dua-duanya fix, nah ini seperti ini ya. Kalau dua-duanya fix, lokasi diuji ke blok dalam lokasi ya. Sedangkan yang lainnya diuji ke galang. Kalau dua-duanya fix ya, kenapa lokasi diuji ke sini dalam konteks ini? Ya karena ini blok dalam lokasi dianggap sebagai random. Seperti split point itu galang A itu dianggap sebagai random ya. Oke, ya seru ya. Nah gitu. Tapi katanya teman-teman tidak mau kuliah sampai maghrib. Nah, jadi di sini, nah sebentar kita running SAS saja ya, sebentar saja sini. Di sini SAS ya. Yang tidak terbuka.
tinggal copy paste. Kamu saja ya. Copy pasteran. Nah, jadi ini loh. Nah ini, ya, ini tadi saya set ke TXT ya, ya ke TXT, jadi tinggal di copy paste saja kan, bisa dibuka copy paste ke sini kan gitu ya. Nah gini, jadi ini data, saya kira data yang sangat menarik dari program Pak Syukur ya. Ini data pengujian cabai, ya, data pengujian cabai di sejumlah lingkungan ya. Nah, tapi PR-nya menggunakan data padi, ya kan? Ini data cabainya buat pelatihan aja, ya. Nah, mungkin nanti ada PR yang menggunakan data ini mungkin juga ya. Jadi ini pengujian cabai, ada berapa genotipe? 8 genotipe, ya. 8 genotipe, 8 genotipe, 8 genotipe ya. Nah, ada di berapa lokasi? 4 lokasi dan ada di 2 tahun. Ya, saya tidak tahu waktu itu beliau mengujinya di lokasi yang sama atau beda di kedua tahun tersebut. Ya. Nah, tapi di sini kita anggap ada 4 lingkungan, gitu ya. Maaf, 8 lingkungan karena 4 lokasi 2 tahun, 4 kali 2 8. Dan masing-masing menggunakan RKLT 3 bulan. Ada beberapa karakter yang diamati: umur berbunga, umur panen, tinggi tanaman, bobot buah, panjang buah, diameter buah, dan produksi. Produksi mungkin hasil pertanian. Bobot pertanian. Ya, oke ya. Bobot buah pertanian. Ya, hasil buah pertanian. Ya. Ya, ini ya. Nah, ini data ini masuknya SAS. Nah, kan ya. Nah, karena ini perlu disiapkan seperti apa? Latihan masak memasak. Nah, ini sudah disiapkan nih, sudah dikopikan ke sini. Wah, enak banget ya pokoknya. Nah, gitu ya. Nah, jadi listingnya sudah ada di sini. Nah, ini yang jadi untuk ANOVA menurut saya SAS itu masih paling top lah ya. Dia memberikan fleksibilitas sekaligus kemudahan. Nah, gitu. Nah, fleksibilitas artinya modelnya bisa model yang kompleks juga bisa, ya kan? Nah, seperti itu. Ya. Baik ya. Nah, kemudian ada ANOVA perlindungan ya. Jadi nanti tolong dicoba yang model C ya, tapi tidak usah dimasukkan dalam papernya, dalam laporan tugasnya. Tapi tolong dicoba dan dipelajari, ya kan? Antara model A, model B, dan model C yang tadi yang ada di depan. Ya kan? Tapi yang di tugasnya cukup model A dan model B saja. Nah, tapi pesannya tolong model C dicoba untuk melihat tadi, ya kan, padanan-padanan ini, ya kan? Nah, seperti ini. Nah, itu saya kira exercise yang bagus, ya kan? Nah, jadi oke ya. Nah, dibuat ANOVA perlindungan. Jadi pertama Procprint kan. Nah, Procprint ya oke lah ya, Procprint udah bisa. Nah, ini waktu input data jangan lupa ada yang dikasih dolar ya, bikin dolar karena isinya ada karakternya. Ya, yang lain tidak pakai dolar. Ya, ini saya. Nah, ini kita lihat ProgGel. Nah, ini. Jadi di SAS itu yang bagus itu ada statement by. Ya, by ini jadi artinya
dia mengulang berdasarkan by itu. Jadi Prof GLM by lingkungan. Jadi dia otomatis bikin ANOVA per lingkungan. Ini lingkungannya ada 10, dia kerjakan dengan sabar gitu kan, 1 ya. Nah tapi sebelum by itu kita harus sort dulu. Sort berdasarkan by-nya ini. Jadi kalau kita mau proc ANOVA by lingkungan, di atasnya harus ada proc sort by link. Ya. Nah itu kita catat, ini penting ya. Jadi kalau mau proc GLM by apa gitu, nah itu di sort dulu berdasarkan apanya itu. Nah ini kan KKLT biasa kan, kelas full genom ya. Nah ini persis model yang ini. Kalau perhitungan ini ya. Nah ini ya. Apa juga? Network connection. Connect. Ngomong berapa itu? Waduh, ulang ya. No internet. Apa ya? Siap. Ya. Oke, kita lanjut sebentar. Ya ini. Nah, setelah ini ANOVA per lingkungan ya. Nah, kalau kita ini ya, sebentar kita ini dulu ya. Nah, ini kita perbesar sedikit. Nah, ini ya. Kita perbesar banyak. Nah, ini hasilnya, ini datanya. Tadi sudah dibaca dengan baik. Saya kira di log ini errornya tidak ada ya. Lihat dulu lognya. Nah, kemudian setelah itu ini ANOVA per lingkungan. Nah, ini yang dia buat. ANOVA untuk lingkungan 1 ini ya. Asik ya, langsung keluar ya. Nah, kemudian ANOVA untuk lingkungan 2 juga ada ya. ANOVA untuk lingkungan 3 ada juga gitu ya. Nah, setahu saya R tidak bisa sepraktis ini, belum mungkin, atau harus pakai package apa lagi mungkin ya, kurang tahu ya kan. Tapi kalau SAS tidak ya. Ada tipe 1 dan tipe 3 yang sudah kita diskusikan ulang ya kan. Tipe 1 dan tipe 3 ini kalau di sini hasilnya sama, mungkin sama karena dia balance ya. Tapi kalau dia tidak seimbang bisa tidak sih. Lingkungan 5, oh lingkungannya ada 8 ya. Ini dibuat satu loh dengan dia. Oh ya, 7, 8 ya. Nah, ini ada 8 ANOVA. Nah terus ada ANOVA gabungan model B dulu lah, model B yang mudah ya. Nah ini ya, kita lihat model B dulu, listingnya yang mudah ya. Nah ini kita anggap, kita sebut dia model acak. Model acak itu semua faktor dianggap faktor acak ya, model acak. Kalau model tetap semua faktor dianggap faktor tetap. Yang sering juga bisa terjadi kasus mixed model. Mixed model itu artinya di dalam modelnya ada faktor tetap, ada faktor acak. Itu keren itu kalau menulis paper ya kan. Data dianalisis dengan mixed model ya kan. Ya, padahal cuma gitu-gitu aja. Iya kan, lingkungan ulang gitu. Nah ini udah tinggal diikuti aja ya, sesuai dengan ini kan. Nah yang penting ini nih, nah ya, ya. Nah ini, jadi model produksi lingkungan ulangan dalam lingkungan genom lingkungan. Nah terus di sini ada statement random. Nah random ini adalah semua faktor-faktor yang dianggap sebagai faktor acak, gitu.